Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kalian pasti ingin mengetahui lebih lanjut kan penjelasan tentang materi demokrasi. Kalau begitu, mari simak video berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Baik, langsung saja kita mulai pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12. Bab demokrasi. Yang pertama, materi yang pertama yaitu arti kata dan tajwid. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Ini ayatnya tadi sudah kita dengar di depan ya sebelum masuk ke PPT. Dan ini artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Selanjutnya yaitu lafaz dan hukum bacaan. Di sini ada lafaz ya, kemudian hukum bacaan dan alasan. Yang pertama yaitu fabima a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim min. Hukum bacaannya yaitu gunnah, tanwin kasroh bertemu dengan mim. Jadi ini ya, tanwin kasroh bertemu dengan mim. Fabima rahmatim min. Jadi seperti ada tekanan gitu, kemudian baru dilepaskan. Yang kedua yaitu lintalahum lang faddu. Hukum bacaannya yaitu ikfa. Alasannya nun mati bertemu dengan ta, nun mati bertemu dengan fa. Jadi ini nun mati bertemu dengan ta, kemudian ini nun mati bertemu dengan fa. Selanjutnya yaitu fadzan ghalidhal qalbi haulik, yaitu tanwin fathah bertemu dengan ghain, nun mati bertemu dengan ha. Hukum bacaannya yaitu idhar. Fadzan ghalidhal qalbi haulik. Selanjutnya yaitu lahum wasyawirhum fil amr. Hukum bacanya idhar syafawi, mim mati bertemu dengan wawu dan mim mati bertemu dengan fa. Lahum wasyawirhum fil amr.
yaitu lafal dan arti. Fabima rahmah, maka dengan sebab rahmat, minallah, dari Allah, lintalahum, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka, walau kunta, dan sekiranya engkau fadzon, bersikap keras, walidzul qalbi, berhati kasar, lang faddu, sungguh mereka akan menjauhkan diri, min haulik, dari sekitarmu, fa'fu anhum, maka maafkanlah. Kemudian wastaghfir lahum, memohonkan ampunan, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah, fil amr, dalam segala urusan. Fa idza azamta, maka jika kamu telah meneguhkan tekad, fatawakkal 'alallah, bertawakallah kepada Allah. Innallah, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, al-mutawakkilin, orang yang bertawakal. Selanjutnya asbabun nuzul dari Quran surat Ali Imran ayat 159. Sebab-sebab turunnya ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia menjelaskan bahwasanya setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk meminta pendapat bahwa mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Namun Umar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh. Yang diperintahkan membunuh adalah keluarganya. Rasulullah tidak langsung dan mengambil keputusan, sehingga turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Kalabi. Jadi sudah jelas ya bahwa awal dari turunnya surat Ali Imran ayat 159 ini yaitu mengenai perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dalam apa? Dalam pendapat untuk membebaskan tawanan perang. Abu Bakar berpendapat sebaiknya dikembalikan ke keluarganya, kemudian minta tebusan kepada keluarganya. Namun Umar berbeda pendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh. Yang membunuh itu keluarganya, diperintahkan untuk membunuhnya. Namun Rasulullah tidak langsung menyuruh atau tidak langsung memberi keputusan, sehingga turunlah ayat ini. Jadi Allah menurunkan ayat ini, kemudian Rasulullah mengambil keputusan dan mendukung pendapat Abu Bakar. Selanjutnya yaitu tafsir surat Ali Imran ayat 159. Secara singkat, Quran surat Ali Imran ayat 159 menyebutkan secara berurutan untuk dilakukan sebelum bermusyawarah, yaitu sebagai berikut. 1. Bersikap lemah lembut. Jadi tidak bersifat kasar kepada orang lain, tidak berbicara kasar, tidak berperilaku kasar terhadap orang lain. Yang kedua, memberi maaf dan bersedia membuka diri. Jadi ketika bermusyawarah kita harus siap memberi maaf dan bersedia menerima orang lain. Kemudian memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengiring dalam bertekad, kemudian bertawakal kepadanya
atas keputusan yang dicapai. Yang diharapkan dari musyawarah adalah mufakat untuk kebenaran, karena dalam musyawarah kadang terjadi perselisihan pendapat atau perbedaan. Jadi ketika ada perselisihan pendapat atau perbedaan pendapat, kembalikan semua pada Allah. Kita beristighfar kepada Allah agar kita selalu diberikan ampunan. Yang keempat, dalam menghadapi semua masalah yang saat bermusyawarah, masalah orang yang bermusyawarah harus bersikap lemah lembut melalui jalur musyawarah. Untuk mufakat tidak boleh dilakukan dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan. Kenapa seperti itu? Karena ketika dilakukan dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan, hanya akan menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Yang kelima, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan. Jadi utamakan musyawarah itu untuk mencapai kesepakatan, jangan yang lain. Yang keenam, apabila telah dicapai suatu kesepakatan, semua pihak harus menerima dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Jadi ketika semua selesai, sudah sepakat, maka semua harus menerima dan berserah diri kepada Allah. Selanjutnya, demokrasi dan musyawarah. Konsep demokrasi pada hakikatnya hampir sama dengan konsep musyawarah dalam Islam. Namun terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya yang menyebabkan sebagian masyarakat masih belum dapat menerima konsep demokrasi. Ada dua hal yang mendasari perbedaan tersebut. Di antaranya, satu, demokrasi berasal dari barat, sedangkan musyawarah berasal dari negara timur. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi lebih menekankan pada suara terbanyak, sedangkan keputusan musyawarah diambil berdasarkan kesepakatan dan kesepemahaman bersama walaupun pendapat berasal dari sekelompok tokoh masyarakat. Berpikir kritis. Cara Islami berpikir kritis bukan berarti berpikir bebas yang tak terbatas, karena kemampuan akal pikiran manusia memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, hasil pemikiran sekaligus kebenaran berpikir yang dilakukan manusia bersifat relatif. Sementara itu, kebenaran yang mutlak dan pasti hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada kalimat yang masyhur yang terkenal di kalangan ulama fikih, dan hampir semua imam mazhab pernah mengatakan kalimat ini, yaitu, pendapatku benar tapi bisa saja salah, pendapat selainku itu salah tapi bisa jadi benar. Nah, di sini kita belajar bahwa kita harus bisa menghargai pendapat orang lain, tidak saling menyalahkan, tidak saling menjatuhkan, karena belum tentu kita itu benar, dan belum tentu yang lain itu juga salah. Jadi menghargai itu lebih baik. Dalam demokrasi, setiap orang boleh mengemukakan pendapat berdasarkan nalar kritisnya, dengan catatan bahwa berpikir kritis sangat dianjurkan, tapi memaksakan pendapat dan mencemooh pikiran pihak lain sangat dihindarkan, dilarang. Adapun makna yang terkandung dalam musyawarah adalah sebagai berikut. 1. Setiap manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Setiap orang tidak boleh melaksanakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, setiap orang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, setiap orang menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
Yang keempat, setiap orang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kelima, setiap orang memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Manfaat berdemokrasi secara islami. Kita tidak boleh berkeras hati dan bertindak kasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi harus bertindak dengan hati yang lemah lembut. Jadi tidak mudah emosi, tidak mudah adu pukul seperti itu. Jadi ya kalau bisa tenang, berpikir seperti itu, lemah lembut kepada orang lain. Yang kedua, kita harus berlapang dada, berperilaku lemah lembut, bersikap pemaaf dan berharap ampunan Allah. Jadi kita harus bisa menerima keputusan yang telah disepakati, bersikap pemaaf, memaafkan orang lain, dan berharap ampunan Allah, selalu beristighfar kepada Allah. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan. Jadi jangan mengutamakan ego kita sendiri, sedangkan orang lain tidak boleh sesuai apa kehendak mereka. Nah, lebih baik dibicarakan dengan baik dengan satu sama lain. Kemudian yang keempat, apabila telah tercapai mufakat, kita harus menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Jadi apabila telah tercapai mufakat, kita harus menerima dan melaksanakan keputusan. Jangan baper, jangan kemudian itu kan bukan pendapatku, aku enggak mau seperti itu. Nah, sebagai warga yang baik, ya kita harus mengikuti. Kemudian selanjutnya yang kelima, kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiar dan doa. Jadi kerja keras dan doa kita serahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada tutur kata saya yang kurang baik. Saya mohon maaf. Dan tentunya untuk selanjutnya nanti di komen itu akan ada absensi. Silahkan nanti absen di komen, dan kemudian juga akan ada tugas yang menanti. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.